Namanya Sarman. Usianya sudah menginjak 57 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari, garis-garis halus sudah menguasai wajahnya dan rambutnya mulai memutih. Tapi semangat hidupnya masih menyala. Ia adalah tukang balon keliling yang hampir setiap hari mengayuh sepeda tuanya berkeliling desa, menjajakan balon-balon warna-warni untuk anak-anak. Balon-balon itu ia bentuk menjadi berbagai rupa, anjing, pedang, bunga dan tokoh kartun. Ia tak pernah lelah, meski penghasilan dari balon tak seberapa. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal, menyiapkan pompa dan kantong-kantong balon, lalu mengayuh sepedanya ke pasar, sekolah, atau ke lapangan tempat anak-anak bermain. Hidupnya sederhana. Tak banyak bicara, tak banyak menuntut. Tapi jauh di dalam hatinya, Sarman menyimpan luka. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit keras. Sejak saat itu, ia tinggal bersama anak perempuan dan cucu satu-satunya yang sangat ia sayangi. Sarman bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuat cucunya tersenyum saat pulang membawa 1 atau 2 ribu rupiah. Namun, siapa sangka, kehidupan sederhana Pak Sarman yang tenang itu harus berubah drastis karena satu kejadian. Kejadian yang membuatnya mempertanyakan realita, mematahkan logika dan hampir merenggut kewarasannya. Semua bermula dari satu sore biasa, sore yang tampaknya seperti hari-hari lainnya, tapi ternyata menjadi gerbang menuju malam paling mengerikan dalam hidupnya. Hari itu, langit mulai meredup meski waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Awan kelabu menggantung berat di atas kepala. Pak Sarman baru saja selesai berjualan di pasar mingguan Desa Ngawen, sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Ia berniat pulang lebih awal karena cuaca terlihat akan hujan. Di sepanjang jalan setapak yang ia lalui, hanya terdengar suara roda sepeda tuanya yang berderit pelan. Hutan di sisi kanan jalan tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu di balik pohon-pohon besar yang menjulang. Burung-burung tak lagi berkicau. Suasana mendadak sunyi, seperti dunia perlahan menghapuskan suara kehidupan. Saat itulah, di sebuah persimpangan kecil yang jarang dilewati orang, Pak Sarman melihat sosok pria muda berdiri sendirian. Ia mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan belangkon dan jarik, membawa obor menyala padahal hari belum malam. Wajahnya teduh, senyumannya ramah, namun ada sesuatu yang janggal pada matanya, tatapannya kosong, seperti melihat menembus dunia. Pria itu melambaikan tangan dan berkata sopan, "Pak, maaf, bisa bantu ke kampung kami? Lagi ada syukuran, banyak anak-anak. Kalau Bapak bisa datang bawa balon, pasti senang sekali mereka. Nggak usah khawatir, kami bayar, insya Allah." Pak Sarman, yang selama ini selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, sempat ragu. Tapi melihat wajah pria itu yang tampak tulus dan membayangkan cucunya bisa makan ayam goreng malam ini jika ia dapat tambahan uang, ia akhirnya mengangguk. "Unggih, Le. Tapi kampungnya di mana ya?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum dan menunjuk ke arah hutan yang rimbun, ke jalan setapak kecil yang seolah tidak terlihat sebelumnya. "Lewat sini, Pak. Nggak jauh. Saya tuntun saja." Sepeda tua Pak Sarman pun ia tuntun perlahan mengikuti pria itu menyusuri jalan sempit yang diapit pohon-pohon tinggi dan semak lebat. Jalan itu asing. Ia sudah bertahun-tahun berjualan keliling, tapi belum pernah tahu ada jalur ini. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Udara jadi dingin seperti menjelang malam, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Kabut tipis mulai turun dan suara-suara alam seperti menghilang. Tak ada suara burung, jangkrik, atau angin yang biasa terdengar di sore hari. Yang ada hanya suara langkah kaki mereka di atas tanah lembab dan daun-daun kering. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kabut itu terpecah dan terbukalah sebuah kampung di tengah hutan. Terang benderang oleh lentera dan obor yang berjajar rapi di sepanjang jalan. Suara gamelan mengalun lembut. Bau dupa dan kembang 7 rupa memenuhi udara. Di kiri kanan jalan, ada rumah-rumah kayu joglo bergaya kuno yang berdiri berjajar rapi, seolah waktu berhenti di tempat ini. Anak-anak kecil mengenakan pakaian adat, berlarian sambil tertawa riang, langsung menyambut Pak Sarman dengan sorak-sorai. "Balon, balon," teriak mereka senang. Pak Sarman heran, tapi juga merasa senang. Warga kampung itu menyambutnya hangat, memberinya minuman, makanan dan tempat duduk di dekat panggung wayang.
Salah satu tetua kampung bahkan datang menghampirinya dan mengucapkan terima kasih sambil menunduk dalam. "Sampean telah membawa kebahagiaan untuk anak-anak kami," katanya. Tapi yang membuat Sarman bingung, tak satu pun dari mereka menyebutkan nama. Semua saling menyapa dengan sebutan umum, panjenengan, sampean, atau Endoro. Dan lebih aneh lagi, saat berdiri di bawah cahaya obor, mereka semua tidak memiliki bayangan. Namun suasana pesta benar-benar hidup. Pak Sarman sibuk membentuk balon, membagikan pada anak-anak yang begitu antusias. Setiap kali satu balon selesai dibentuk, sudah ada dua tangan kecil menunggu. Tawa mereka membuat hati Sarman hangat, meski ada keganjilan yang terus menghantui benaknya. Para orang dewasa yang hadir di acara itu mengenakan pakaian adat yang sangat kuno, bahkan lebih tua dari yang pernah ia lihat di acara sedekah bumi atau peringatan hari jadi desa. Bahasa yang mereka pakai pun kadang sangat halus, seperti dari zaman keraton dahulu. Beberapa bahkan berbisik dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia mengerti. Ketika gamelan berhenti dan wayang kulit selesai dipentaskan, semua warga tiba-tiba berdiri serempak. Mereka menunduk hormat ke arah pendopo tempat seorang wanita tua berjubah putih muncul. Wajahnya sangat pucat, matanya merah samar dan langkahnya pelan seperti melayang. Ia hanya berkata satu kalimat, "Tamu kita sudah senang. Kini biarkan ia pulang." Setelah itu, semua orang perlahan membubarkan diri. Tidak ada suara, tidak ada perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih. Seperti pesta yang tak pernah benar-benar berlangsung. Pak Sarman bingung. Ia mencari pria muda yang tadi menuntunnya, tapi ia tak terlihat lagi. Hanya ada jalan keluar yang samar di antara kabut. Ia pun mendorong sepedanya perlahan, masuk ke jalur yang tampaknya sama seperti jalan masuk tadi. Tapi setelah berjalan hampir setengah jam, ia menyadari sesuatu yang mengerikan, ia tak pernah sampai ke jalan besar. Jalan setapak itu terus berputar, seperti lingkaran. Setiap kali ia merasa hampir keluar, ia kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar bercabang tiga yang tampaknya menjadi pusat dari hutan itu. Kabut semakin tebal. Udara dingin seperti mencengkram tulangnya. Balon-balon yang tadi ramai diperebutkan anak-anak, kini hanya tersisa 2 buah, kempes dan warnanya berubah kusam kehitaman. Peluh dingin mengalir di pelipis Pak Sarman. Ia mencoba memanggil, "Halo, Mas?" Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar, seperti dimainkan jauh di bawah tanah. Disusul suara tawa anak-anak, tapi nadanya aneh, seperti menertawakan, bukan bergembira. Dan di antara kabut itu, samar-samar ia melihat sosok anak kecil berdiri diam menatapnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Anak itu membuka mulut dan berbisik, "Kenapa kamu datang ke tempat ini?" Pak Sarman mundur 1 langkah. Suara anak kecil itu seperti langsung merasuk ke telinganya, tajam dan dingin. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan jalan keluar lain. Tapi kabut terlalu tebal. Hanya siluet-siluet pohon besar dan ranting menggantung seperti tangan yang ingin mencengkeram. Anak kecil itu masih berdiri diam. Tatapannya kosong, namun mulutnya bergerak lagi, "Kamu tidak seharusnya di sini. Tempat ini bukan untuk manusia." Kata-katanya mengalir perlahan, seperti gumaman yang datang dari dalam tanah. Pak Sarman menelan ludah, lalu mencoba menyapa, "Nak, kamu siapa?" "Bapak tersesat, Bapak cuma diajak ke pesta tadi." Tapi anak itu tidak menjawab. Ia malah berbalik dan berjalan masuk ke kabut, meninggalkan jejak yang tiba-tiba berubah menjadi bekas tapak kaki kambing. Saat Pak Sarman melihat lebih dekat, jejak itu benar-benar menyerupai belahan 2 seperti binatang berkuku, bukan jejak kaki manusia. Perasaannya semakin tidak enak. Ia tak tahu harus bagaimana, tapi ia sadar harus cepat keluar. Ia berusaha tenang dan terus mendorong sepedanya menyusuri jalan, berharap menemukan pemukiman. Namun, setiap langkah terasa semakin asing. Daun-daun seperti berguguran hanya untuk menghalangi pandangan. Bau dupa yang tadi samar kini semakin menusuk, bercampur dengan aroma amis seperti darah basi. Jantungnya berdetak makin cepat, tangan gemetar dan entah kenapa lututnya mulai lemas seperti kehilangan tenaga. Ia ingin berteriak, tapi suara seperti tercekat di tenggorokan. Apa ia benar-benar tersesat di dunia lain? Seketika kabut membuka sedikit.
Di depannya, muncul sebuah gapura tua berlumut, mirip seperti gapura kuno zaman Majapahit. Di atasnya, tertulis aksara Jawa yang tak bisa ia baca. Pak Sarman menatapnya sejenak, ragu. Tapi tak ada jalan lain. Dengan langkah berat, ia masuk melewati gapura itu. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya berubah drastis. Terlalu dingin untuk ukuran malam di desa. Dan anehnya, semua suara berhenti. Bahkan langkah kakinya sendiri tak terdengar. Ia seperti melangkah di atas dunia bisu. Di balik gapura itu, terbentang jalan tanah yang ditumbuhi bunga-bunga merah aneh yang berdenyut pelan seperti bernapas. Di sisi jalan, berdiri patung-patung batu menyerupai manusia yang seakan sedang menangis. Wajah-wajahnya mengerikan, mata membelalak, mulut terbuka seperti sedang menjerit. Pak Sarman makin ketakutan. Ia tak tahu lagi ini dunia apa. Saat ia melewati salah satu patung, ia mendengar suara lirih, "Tolong, jangan ikut mereka." Suara itu sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Pak Sarman menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya patung yang masih diam tak bergerak. Tapi ia yakin suara itu berasal dari sana. Tangannya mulai bergetar, peluh dingin mengalir deras dan napasnya terengah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap diberi jalan pulang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara keramaian. Seperti suara pasar malam, orang-orang tertawa, suara anak-anak, musik gamelan dan genderang. Suara itu menggoda, seperti memanggil untuk mendekat. Tapi entah kenapa, hati Pak Sarman merasa harus menghindarinya. Ia ingat sesuatu, dulu almarhum ibunya pernah berpesan, kalau di hutan tiba-tiba terdengar suara keramaian, jangan ikuti. Itu bukan suara manusia. Namun langkah kakinya seperti dikendalikan. Tubuhnya berat untuk dibelokkan. Seolah ada kekuatan yang menariknya menuju suara itu. Ia berusaha melawan. Ia berteriak dalam hati, Jangan ikut suara itu. Tapi semua seperti sia-sia. Suaranya tidak keluar. Lidahnya keluh. Tubuhnya seperti boneka yang digerakkan paksa. Dalam kondisi panik, tiba-tiba sebuah tangan kecil mencengkeram lengan kirinya. Refleks, ia menoleh. Anak kecil yang tadi, yang bermata kosong, berdiri lagi di sampingnya. Tapi kali ini ia terlihat ketakutan. "Bapak harus ikut aku sekarang," katanya dengan suara serius. "Kalau Bapak masuk ke keramaian itu, Bapak nggak akan bisa pulang selamanya." Tanpa menunggu jawaban, anak itu menarik lengan Pak Sarman kuat-kuat, mengajaknya lari ke jalan lain yang gelap gulita. Dan anehnya, kali ini tubuh Pak Sarman bisa bergerak. Ia menurut. Ia lari secepat mungkin, seolah hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Mereka berlari tanpa henti. Jalan yang dilalui semakin sempit, penuh akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, seperti tangan yang mencoba menjegal. Kabut mulai menipis, tapi suasana tak menjadi lebih baik. Di antara pohon-pohon, terdengar bisikan-bisikan lirih yang memanggil nama Pak Sarman. "Sarman? Sarman, ayo sini, balonnya lucu." Suara itu menggoda, diselingi tawa anak-anak yang tidak terdengar seperti manusia. Tapi anak kecil di sampingnya menggenggam tangannya erat. "Jangan jawab, jangan lihat ke belakang, mereka tidak suka Bapak dibawa pergi." Pak Sarman menggertakkan gigi, berusaha fokus ke depan. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari belakang mereka. Bukan satu, tapi puluhan. Suara itu terdengar marah, kecewa dan haus akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam gelap, ia sempat menoleh dan langsung menyesal. Sosok-sosok berwajah manusia tapi bermata hitam legam, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan dan kabut, mulai mengejar mereka. Mereka melayang, bukan berlari. Dan setiap sosok lewat, dedaunan gugur membusuk seketika. Pak Sarman ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berlari, menggenggam tangan anak itu erat-erat. Sampai akhirnya, di ujung jalan sempit itu, muncul seberkas cahaya. Terang dan hangat, seperti matahari pagi. Anak kecil itu berhenti. "Lewati cahaya itu, Bapak akan pulang," katanya. "Tapi Bapak jangan pernah cerita soal tempat ini ke sembarang orang. Kalau tidak, mereka akan datang lagi." Pak Sarman mengangguk cepat, tak sabar untuk lepas dari mimpi buruk ini. Ia melangkah menuju cahaya itu, dan seketika segalanya gelap. Ketika ia membuka mata,
ia sudah terbaring di bawah pohon pinggir jalan desa. Sepeda tuanya masih ada. Balon-balon sudah habis. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Dan ia mendengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Seorang petani yang lewat terkejut melihatnya. "Loh, Pak Sarman? Panjenengan semalam kemana toh? Keluarga panjenengan sudah cari-cari semalaman." Pak Sarman hanya bisa terdiam. Tenggorokannya kering. Dan di saku bajunya masih ada satu balon, warna hitam keunguan, yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Hari itu, Pak Sarman pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Istrinya menangis saat melihatnya, karena semalaman seluruh keluarga dan warga mencari ke berbagai pelosok desa. Bahkan ada yang bilang mereka sempat mencari ke hutan pinggir desa, tapi tak menemukan jejak apapun. Anehnya, menurut Pak Sarman, ia hanya merasa seperti baru beberapa jam saja berada di tempat itu. Tapi kenyataannya, ia telah hilang selama 2 hari 2 malam. Badannya kotor, bajunya lusuh dan kedua kakinya dipenuhi luka-luka seperti habis berjalan jauh tanpa alas. Tapi yang paling membuat istrinya merinding adalah mata Pak Sarman yang terlihat kosong. Seolah masih tersisa bayangan dari dunia lain yang terus mengendap di lubuk hatinya. Pak Sarman tak banyak bicara hari itu. Ia hanya duduk diam di beranda rumah sambil menatap langit yang cerah, namun pikirannya masih terperangkap di antara kabut dan jalan tanah dengan bunga berdetak. Di tangannya, ia menggenggam balon hitam keunguan yang tadi ia temukan di saku. Balon itu terasa aneh, seperti tidak terbuat dari karet biasa. Permukaannya dingin dan lembab, seakan bernapas. Ia mencoba meniupnya, tapi balon itu tidak mengembang, malah mengeluarkan bunyi aneh seperti rintihan pelan. Seketika, ia buang balon itu ke sungai belakang rumah. Tapi saat ia menoleh ke saku bajunya, balon itu muncul kembali. Utuh. Tak berubah. Sejak hari itu, hidup Pak Sarman berubah. Ia berhenti jualan balon. Setiap kali ia mencoba kembali keliling desa, langkahnya terasa berat. Bahkan sepedanya mulai sering rusak tanpa sebab. Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak-anak kecil di luar rumah, padahal tak ada siapa-siapa. Suara itu makin lama makin dekat, seperti berjalan di halaman depan. Istrinya pun mulai merasakan keanehan. Beberapa kali, saat malam larut, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di depan jendela, menatap ke arah kamar mereka. Tapi saat didekati, bayangan itu menghilang dan hanya menyisakan bau dupa serta jejak kecil seperti tapak kaki kambing di lantai tanah yang lembab. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon, 2 minggu setelah kejadian. Pak Sarman terbangun karena mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Saat ia membuka mata, ia melihat 5 anak kecil berdiri di pojok kamar, dengan balon-balon di tangan mereka. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam legam dan mulutnya penuh gigi kecil seperti gerigi. Mereka menatap Pak Sarman sambil berkata bersamaan, "Main lagi yuk, Pak. Kita belum selesai pestanya." Pak Sarman menjerit dan saat itu juga tubuhnya kejang-kejang seperti kesurupan. Istrinya panik, memanggil tetangga dan ustadz setempat. Mereka datang, membacakan doa-doa dan ayat suci, sementara tubuh Pak Sarman terus menggeliat seperti sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Proses pengobatan itu berlangsung berjam-jam. Saat sadar, Pak Sarman menangis sejadi-jadinya. Ia mengaku didatangi penghuni kampung gaib itu setiap malam, mengajaknya kembali karena katanya ia telah diterima menjadi bagian dari mereka. Ia merasa seperti terus ditarik ke dua dunia. Kadang, saat melamun, ia melihat dirinya masih berada di jalan tanah dengan patung-patung menangis itu. Kadang, ia bahkan merasa sedang berjalan di antara mereka, diiringi suara musik dan anak-anak kecil yang menari di bawah lampu lentera. Ustadz yang mengobatinya bilang, ada perjanjian tak kasat mata yang belum selesai. Sampean dibawa ke dunia mereka karena ikut hadir dalam acara yang bukan untuk manusia, kata sang ustadz. Dan saat sampean ikut menari, sampean dianggap menerima undangan mereka. Untuk memutus hubungan itu, ustadz menyarankan agar Pak Sarman dan keluarganya tidak lagi tinggal di desa itu. Harus pindah, jauh dari tempat kejadian. Tapi sebelum pergi, ada satu hal yang harus dilakukan. Pak Sarman harus mengembalikan undangan itu. Ustadz menyuruhnya kembali ke tempat terakhir ia tersadar di pinggir jalan, membawa balon hitam yang selalu kembali ke sakunya. Di tempat itu,
Ia harus membakar balon tersebut, membaca doa-doa tertentu dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dengan perasaan was-was, Pak Sarman mengikuti saran itu. Ditemani Ustadz dan 2 warga lainnya, mereka menuju lokasi pagi-pagi buta, saat matahari baru naik. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan. Saat mereka sampai di bawah pohon tempat Pak Sarman dulu ditemukan, ia membuka sakunya. Balon itu masih ada. Dinginnya seperti es dan saat dipegang terasa sedikit berdenyut. Dengan tangan gemetar, ia menaruh balon itu di atas tanah, lalu menyiramnya dengan minyak dan membakarnya. Api menyala pelan, tapi balon itu tak kunjung meleleh. Justru dari dalam api, terdengar suara anak kecil menangis. Pelan, memelas, namun mengerikan. Semua yang hadir ikut merinding. Saat pembakaran selesai, Pak Sarman menunduk dalam, meneteskan air mata. Ia meminta maaf, berkali-kali. Setelah itu, Ustadz membacakan doa panjang. Tak ada yang bicara. Hanya suara burung pagi dan desir angin yang mengiringi mereka. Saat semuanya selesai, Pak Sarman merasa sedikit ringan. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, kenangan tentang malam itu akan terus tinggal. Dan mungkin, suatu hari nanti, suara tawa anak-anak itu akan kembali memanggil. Seminggu kemudian, keluarga Pak Sarman pindah ke kota, menetap di rumah anak sulungnya. Ia tak pernah lagi menjual balon. Bahkan ketika cucunya meminta balon saat ulang tahun, ia hanya tersenyum getir dan bilang, mainan lain aja, ya, tubuhnya memang pulih, tapi jiwanya tetap menyimpan luka. Kadang, saat duduk di beranda rumah baru, ia memejamkan mata dan mendengar samar-samar musik gamelan dari kejauhan. Kadang, ia melihat bayangan anak kecil berlari di antara tiang listrik kota. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin kembali. Ia hanya ingin hidup tenang dan menutup cerita itu selamanya. Namun bagi yang pernah mendengar ceritanya, termasuk para warga desa lama yang dulu mencari dia malam itu, kisah Pak Sarman menjadi peringatan yang tak pernah dilupakan. Bahwa kadang, dunia ini berbatas tipis dengan dunia lain. Dan satu langkah kecil yang salah, bisa membuat kita terjebak selamanya. Jadi, kalau suatu hari kalian sedang keliling di daerah asing dan diajak ke sebuah pesta aneh oleh orang yang tak dikenal, ingatlah cerita ini. Jangan pernah terlalu percaya pada keramahan yang terlalu sempurna. Bisa jadi, itu bukan dunia kita. Tahun demi tahun berlalu. Usia Pak Sarman semakin menua. Ia hidup tenang di kota bersama cucu-cucunya, tapi tak pernah lagi tertawa selepas dulu. Bekas trauma itu terlalu dalam. Namun suatu malam, tepat ketika usianya genap 70 tahun, ia mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari kehidupan. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan tanah panjang itu, dengan bunga merah yang berdenyut di sisi jalan. Tapi kali ini, semuanya sunyi. Tak ada suara musik, tak ada tawa anak-anak, tak ada patung menangis. Hanya kabut putih dan sepi yang menusuk. Di ujung jalan, berdiri anak kecil bermata kosong yang dulu pernah menyelamatkannya. Ia tersenyum, senyum yang aneh, antara bahagia dan sedih. Anak itu berkata pelan, "Waktunya sudah dekat, Pak. Dunia kami tak pernah benar-benar melepas Bapak. Tapi jangan takut, kali ini kami tidak datang untuk marah." Pak Sarman hanya bisa menatap. Bibirnya gemetar, tapi ia tahu, sesuatu akan terjadi. Anak itu kemudian melangkah mundur, perlahan menghilang dalam kabut, meninggalkan satu kalimat terakhir. Kalau panggilan itu datang lagi, jangan lawan. Biarkan saja dan semuanya akan selesai. Saat terbangun, tubuh Pak Sarman dipenuhi peluh dingin. Ia menatap langit-langit kamar dalam gelap. Jantungnya berdetak pelan, tapi mantap. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan terakhir. 3 hari setelah mimpi itu, Pak Sarman jatuh sakit. Tak ada diagnosa pasti. Dokter bilang tubuhnya melemah karena usia. Tapi anehnya, setiap malam menjelang, ia memanggil nama seseorang yang tak dikenal keluarganya. Nama yang tak pernah ia sebut sebelumnya. Sinta, Sinta kecil, gumamnya. Ia bahkan sempat berkata pada istrinya yang setia menunggui di sisi ranjang, "Ma, nanti kalau aku nggak bangun lagi, jangan cari balon itu, ya. Jangan pernah." Istrinya hanya mengangguk, walau tak benar-benar mengerti. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa suaminya sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penyakit biasa. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, langit kota mendadak diselimuti kabut aneh. Kabut yang sama dengan yang dulu pernah Pak Sarman ceritakan. Kamera CCTV tetangga sempat merekam sesuatu aneh. Sosok anak-anak kecil berjalan di depan rumah Pak Sarman, masing-masing membawa balon hitam, wajahnya samar tapi jelas bukan manusia. Mereka hanya berjalan melewati, tanpa suara, seperti bayangan dalam kabut. Dan esok paginya, Pak Sarman ditemukan sudah tiada, dalam posisi tenang, seperti orang yang tertidur pulas, dengan senyuman kecil di wajahnya. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, di tangannya tergenggam erat sehelai pita balon hitam yang usang. Kematian Pak Sarman mengejutkan keluarga. Tapi lebih mengejutkan lagi, saat mereka memeriksa kamar almarhum, mereka menemukan sebuah kantong plastik kecil di lemari pakaian, berisi 5 balon hitam keunguan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Balon-balon itu tampak tua dan aneh, seperti dibuat dari bahan yang tak dikenal. Sang istri segera membuangnya ke sungai, tempat yang dulu pernah jadi saksi awal dari kisah menyeramkan itu. Tapi malamnya, salah satu cucu Pak Sarman terbangun dan berkata, "Nek, tadi malam ada anak kecil main di jendela," dia bilang, "Kita main yuk. Balonnya lucu-lucu." Wajah sang nenek langsung pucat. Ia tahu, sesuatu belum selesai sepenuhnya. Ia segera menghubungi ustadz yang dulu pernah membantu. Ustadz itu hanya menjawab dengan nada tenang, "Tenang Bu. Selama sampean tidak pernah undang mereka, mereka tak akan datang. Tapi jangan biarkan anak-anak bicara tentang mereka. Dunia mereka tidak suka dilupakan, tapi juga tak suka dibicarakan." Sejak hari itu, keluarga Pak Sarman membuat satu kesepakatan. Kisah ini cukup jadi rahasia keluarga. Tak boleh disebar, tak boleh ditertawakan dan yang paling penting, jangan pernah cari tahu lebih jauh. Namun cerita itu akhirnya bocor juga. Bertahun-tahun kemudian, salah satu cucu Pak Sarman yang sudah dewasa, bekerja sebagai penulis dan memutuskan mengisahkan ulang pengalaman kakeknya dalam bentuk buku. Ia tahu larangan itu, tapi merasa dunia perlu tahu bahwa batas antara realitas dan dunia lain itu nyata. Ia menulis dengan penuh hormat, tak menyebut nama tempat atau desa dan mengganti semua nama tokoh. Tapi tetap saja, setelah buku itu terbit, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi. Seorang pembaca mengaku melihat anak kecil membawa balon hitam di cermin kamarnya. Yang lain mendengar musik gamelan di tengah malam padahal rumahnya berada di lantai 30 apartemen. Semua laporan itu datang dari berbagai kota, tapi memiliki kesamaan. Balon hitam, anak-anak bermata kosong, dan suara tawa samar yang terdengar saat malam menjelang. Banyak yang mengira itu hanya sugesti dari membaca cerita horor. Tapi bagi mereka yang tahu kisah aslinya, termasuk keluarga Pak Sarman, mereka tahu ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Pesta itu belum benar-benar usai. Jadi kalau suatu hari kamu sedang bepergian ke daerah asing, lalu tiba-tiba diajak ke pesta warga yang ramah, dengan balon-balon yang menggantung dan musik tradisional yang merdu, ingatlah kisah ini. Jangan langsung percaya. Jangan asal ikut. Lihat baik-baik siapa yang mengundangmu. Dan perhatikan, apakah mereka punya bayangan? Karena bisa jadi, kamu sudah diundang ke sebuah kampung yang tidak tercatat di peta, tak dikenal sejarah dan tak akan ditemukan esok hari. Kampung yang hanya muncul ketika dunia manusia terlalu lengah. Kampung yang siap menyambut pengunjung baru, untuk selamanya. Dan kalau kamu mendengar suara anak kecil berkata, "Ayo main, balonnya lucu," lari sebelum terlambat.